Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Limbu Baruk di channel Cerita Bisnis PKL. Oke guys, ya saya sambil berjualan ini teman-teman, pentol deg-degan ya di Purwokerto. Alhamdulillah hampir habis ya, tinggal sedikit ya. Tadi kita nyetok lagi karena jam 1 siang sudah habis ya, diporong oleh guru-guru SMP 3 ya, tadi mampir ke sini. Itu teman-teman saya dulu saat saya masih mengajar di SMP 3. Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin tanya via WhatsApp ya. Mas, kenapa sih gerobak saya itu mentereng ya, pakai boot ya, boot yang gede ya gitu ya, kontainer ya, model kontainer kayak gitu. Udah keren, udah kayak di Eropa ya, kekinian ya, lagi ngetren kayak gitu ya. Kok kalah rame dengan yang pakai kayu, bahkan gerobaknya itu gerobak kas ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe dulu guys, biar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Oke, saksikan terus videonya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari viewers kaitannya dengan keluhan ya, bikin gerobak mahal malah sepi ya, yang gerobak kayu bahkan sudah rayapan kayak gitu malah rame ya. Itu kenapa ya? Tapi sebelum kita lanjut, biar tidak gagal paham, yang saya maksud gerobak mentereng di sini adalah gerobak-gerobak yang asing ya, asing atau semi niru-niru di Eropa, food truck ya, food truck. Kemudian ada yang pakai kontainer, box kontainer, jadi penjualnya itu di dalam gerobaknya itu ya. Itu biasanya bentuknya kotak ya. Saya akan tampilkan video gambarnya di sini. Jadi kalau gerobak-gerobak yang seperti itu menunjukkan kesan ya, menunjukkan kesan bahwa produknya mahal ya. Produknya mahal, padahal ya di kaki lima itu ya persepsi orang itu atau pelanggan itu cari produk yang murah dapat banyak kayak gitu ya. Itu persepsi. Makanya ketika kita mau menentukan gerobak itu harus benar-benar disegmentasi pasarnya ya. Teman-teman itu jualan di mana atau untuk siapa kayak gitu ya. Kalau teman-teman marketnya itu orang-orang kampung di desa gitu ya, teman-teman jualan misalnya mie ayam, itu berbeda kalau teman-teman marketnya itu di kota ya, misalnya metropolitan di dekat kampus kayak gitu, jualan misalnya mie ayam itu. Kalau di desa nggak usah yang mentereng-mentereng ya guys ya, pakai gerobak-gerobak yang murah meriah aja ya. Ini ada yang jualan mie ayam gitu ya, teman-teman bisa lihat, coba saya tunjukkan. Itu gerobaknya yang biasa aja, yang umumnya aja gitu, yang penting rasanya enak, murah, dapat banyak kayak gitu ya. Jadi seperti itu, pakai kayu ya teman-teman, jangan pakai boot ya, boot kontainer kayak gitu ya. Sekalipun teman-teman kasih harganya itu tetap murah ya, harga di kampung 10.000, 12.000 kayak gitu ya. Itu teman-teman harus perhatikan ya, itu segmentasinya itu bukan orang kota ya gitu ya, atau di mall ya. Kalau teman-teman jualan di mall, nah gitu pakai kontainer kayak gitu ya, bagus ya. Atau meja olimpik yang mentereng kayak gitu ya. Teman-teman misalnya jualan pentol kayak gini, kenapa tidak pakai gerobak yang kayu? Karena memang ini biar awet ya guys. Tapi teman, ini ada payung kayak gini. Ini payung seperti ini pun menunjukkan bahwa produk teman-teman itu murah ya, terjangkau kayak gitu ya. Jadi orang mau mampir itu nggak takut dan nggak sungkan kayak gitu ya. Ini menunjukkan harga murah. Ini kalau saya jualannya pakai food truck misalnya yang pakai VR kayak gitu ya, keren kayak gitu ya, mentereng, lampunya kelap-kelip kayak gitu ya, itu menunjukkan bahwa produk kita dianggap mahal. Nah, karena seperti itulah ya alasan kenapa
mereka yang bikin gerobak itu mahal-mahal ya, yang mentereng ukuran besar kayak gitu ya, itu cenderung sepi ketika segmentasinya orang-orang menengah ke bawah. Tapi kalau yang pakai gerobak murah meriah, bahkan belinya itu beli bekasan ya, itu lebih ramai karena memang segmentasi atau persepsi orang yang mau jadi pelanggan teman-teman itu pas masuk kayak gitu ya. Jadi kecenderungan ramainya di situ. Semoga dengan video singkat ini bisa membantu ya teman-teman untuk menentukan jenis gerobak dan segmentasi yang tepat bagi teman-teman semua. Oke, see you, sampai jumpa di lapak kami ini di depan toko Popis ya. Itu teman-teman bisa lihat, itu ada yang jualan kayak rokok, kopi gitu ya. Itu menunjukkan produknya murah guys, kayak gitu ya. Itu seperti itulah intinya, persepsi, bangun persepsi bahwa teman-teman jualannya itu murah meriah, dapat banyak kayak gitu ya. Kalau segmentasinya menengah ke bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.